وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan bercerita tentang kisah yang sumbernya tak dapat kami telusuri, sehingga kami berkesimpulan bahwa sumber kisah ini Israiliyat. Jika sahabat ada yang mengetahui sumber kisah ini, kami berharap agar sahabat mau membagi ilmu dengan menulisnya di kolom komentar. Begini kisahnya. Setelah iblis tak mampu menggoda kaum Nabi Idris dan dengan menggunakan kaum Qabil mengganggu, dengan berulang kali memicu peperangan dan berulang kali dikalahkan kaum Nabi Idris alaihissalam, kemenangan atas peperangan tidak menyebabkan kaum Nabi Idris alaihissalam merasa kuat dan hebat. Mereka menyikapinya dengan rasa lelah dan jemu, karena peperangan itu mengganggu kehusukan mereka beribadah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sehingga memerintahkan mereka berhijrah. Sementara itu, iblis tak menghentikan godaannya. Dia terus-menerus mengikuti perjalanan hijrah tersebut, menggoda mereka dengan membuat berbagai rintangan selama perjalanan dan menghambat mereka dengan berbagai kejadian saat mereka tiba, dan juga ketika membangun pemukiman di pinggir sungai Nil. Namun godaan iblis itu tak ada artinya. Pemukiman itu terus berkembang, peradaban semakin maju, dan tingkat kesejahteraan duniawi semakin membaik, dan keimanan kaum itu tak goyah. Sungguh mereka berpegang kepada tauhid. Tak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun semakin keras berupaya menghancurkan kaum itu, sehingga sampailah iblis pada kesimpulan, jika hendak menghancurkan iman kaum itu, maka terlebih dahulu harus mengalahkan Nabi Idris dan mempermalukannya di hadapan kaumnya. Dengan berbekal tipu daya, iblis mendatangi kediaman Nabi Idris alaihissalam dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Dia mengetuk pintu rumah Nabi Idris dengan sopan, mengucapkan salam layaknya seorang terpelajar. Saat itu Nabi Idris sedang menjahit pakaian. Nabi Idris menjawab salam dan membukakan pintu. Tampaklah olehnya seseorang yang berpakaian rapi berdiri di hadapannya. Laki-laki itu tersenyum. Namun Nabi Idris alaihissalam melihat senyumannya penuh kepalsuan. Kemudian Nabi Idris menatap tajam mata lelaki itu. Dari sorotan mata laki-laki itu dan senyum kepalsuannya, Nabi Idris pun maklum siapa laki-laki ini. Meskipun telah mengetahui siapa laki-laki itu, Nabi Idris tetap bersikap wajar dan sopan. Dia mempersilakannya masuk dan menyiapkan tempat duduk baginya. Dan Nabi Idris kembali melanjutkan pekerjaannya, membuat pakaian seraya berkata, "Aku sedang membuat pakaian. Aku tak ingin waktuku tersita dengan pembicaraan kita. Karena setelah ini saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya waktunya kewajibanku menyeru kepada kaumku untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan meneguhkan ketakwaan mereka. Karena itu aku akan melayani engkau sambil menjahit pakaian ini." Nabi Idris kemudian melihat tamunya duduk dengan santai. Nabi Idris pun bertanya, "Wahai tamuku, siapakah engkau? Dari mana asalmu? Dan apa maksud kedatanganmu?" Iblis menjawab,
Siapa aku dan dari mana asalku tidaklah penting. Justru yang terpenting adalah maksud kedatanganku. Dalam hati iblis berbisik, hanya seperti ini Idris Nabi Allah yang disebut sebagai manusia cerdas dan mengetahui berbagai ilmu. Sungguh cuma omong kosong belaka. Bahkan dia tidak mengetahui siapa aku sebenarnya. Menghadapi tamunya yang tidak sopan karena tidak mau memperkenalkan diri, Nabi Idris alaihissalam tersenyum sambil terus menjahit dengan mengucapkan zikir subhanallah, dan dia berkata, baiklah, jika engkau tidak mau memberitahukan siapa dirimu dan asalmu karena menurutmu tidak penting, maka katakanlah kepadaku apa tujuan kedatanganmu yang sangat penting itu. Susunan dan kalimat yang diucapkan Nabi Idris sangat wajar dan terdengar sopan. Iblis pun berkata, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang Nabi Allah alaihissalam dan juga seorang khalifah, dan aku juga mendengar bahwa engkau telah menerima 30 suhuf dari Tuhanmu. Iblis diam sejenak, menunggu reaksi dari Nabi Idris alaihissalam. Namun Nabi Idris tak berucap sepatah kata pun. Dia tetap pada pekerjaannya menjahit pakaian. Memperhatikan reaksi Nabi Idris yang seolah tak mendengar perkataannya, iblis berkata, kedatanganku kemari untuk mengujimu, benarkah kau seorang nabi? Nabi Idris tetap diam. Dia tetap terpaku pada pekerjaannya. Kemudian berkata, betul, aku adalah seorang nabi dan Allah memberikan 30 suhuf bagiku untuk disampaikan, diajarkan bagi umatku. Apakah kau percaya atau tidak, bukanlah masalah bagiku. Dan kau pun tak perlu mengujiku, karena ujianmu bagiku tidak penting. Namun, karena kau telah datang ke rumahku, aku akan melayani engkau selayaknya tamu. Iblis merespon perkataan Nabi Idris alaihissalam dengan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Wahai Idris, tahukah kau apakah yang kupegang ini? Nabi Idris tanpa melihat ke arah tangan iblis, dia menjawab singkat, telur. Iblis mulai mengakui kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi Idris. Karena tanpa melihat, bahkan melirik pun tidak, Nabi Idris mengetahui dan menjawab dengan tepat pertanyaannya. Kemudian iblis melanjutkan, apakah Tuhanmu berkuasa terhadap apa yang ada di semesta? Nabi Idris menjawab, Tuhanku bukan saja berkuasa, tapi dia maha atas segalanya. Maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha yang tidak berbatas. Jika demikian, tentu Tuhanmu mampu memasukkan dunia ke dalam telur yang sedang aku pegang ini. Tanpa menoleh ke arah tangan iblis yang memegang telur dan tetap dengan pekerjaannya, Nabi Idris berkata, wahai tamuku laki-laki yang pengecut, karena menyembunyikan nama dan asalmu, aku hanya menerima ujian dari orang yang berani. Karena itu, mendekatlah kepadaku dan tanyalah apa yang engkau hendak tanya. Karena disebut pengecut, iblis itu pun mendekati Nabi Idris yang masih tetap asik dengan pekerjaannya menjahit. Dia duduk di hadapan Nabi Idris dan berkata mengulangi pertanyaannya. Jika Tuhanmu maha atas segalanya, bisakah dia memasukkan dunia ke dalam telur ini?
Tuhanku maha atas segalanya, memasukkan dunia kemana saja, ke sebuah telur, bahkan ke benda sekecil apapun, karena sesungguhnya dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Nabi Idris diam sebentar, kemudian dia melanjutkan, wahai tamuku, lihatlah apa yang kupegang ini. Iblis melihat ke arah tangan Nabi Idris yang sedang mengacung, dan Nabi Idris alaihissalam menatapnya dengan tajam. Kemudian mengulangi pertanyaannya, apakah ini? Iblis menjawab, jarum. Ya, ini jarum. Di ujung kepala jarum ini ada lubangnya yang sangat kecil. Tuhanku bisa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini jika dia mengkehendaki. Bahkan jika Tuhanku berkehendak, dia dapat membuatku memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini, apalagi cuma ke dalam telur yang begitu besar. Iblis tertawa mengejek. Engkau bukan nabi, tapi seorang pembual. Alangkah bodohnya umatmu sehingga mereka percaya kepadamu. Menghadapi ejekan dan tawa menghina dari iblis, Nabi Idris tetap tenang. Wahai tamuku, apakah kau tidak bisa melihat lubang jarum yang kecil ini? Kalau begitu, merapatlah sehingga engkau dapat melihat lubang jarum yang kecil ini. Dan ketika aku memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini, engkau dapat melihatnya dengan jelas. Lupakanlah telurmu, karena telurmu terlalu besar sebagai wadah dunia. Tanpa disadarinya, iblis mendekat sehingga nyaris tak berjarak. Dia yakin betul tidak mungkin Nabi Idris alaihissalam mampu memasukkan dunia ke dalam jarum. Nafsunya untuk mengalahkan dan mempermalukan Nabi Idris alaihissalam telah mengalahkan akal dan pengetahuannya. Kini dia sangat dekat dengan Nabi Idris alaihissalam. Seketika Nabi Idris menggerakkan tangannya yang memegang jarum ke arah mata iblis dan menghunjamkan jarum itu dengan keras sehingga menancap di mata iblis. Sambil menjabut jarum itu, Nabi Idris berkata, pergilah engkau iblis laknatullah. Iblis lalu berteriak kesakitan. Dia bangkit sambil meraung-raung memegangi matanya yang berdarah. Dia berlari keluar pintu rumah Nabi Idris, dan seketika wujudnya berubah kembali menjadi wujud aslinya, wujud iblis. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa iblis takkan berhenti menggoda dan menyesatkan manusia, tak terkecuali nabi sekalipun. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan sayangnya kepada kita terus mengingatkan kita melalui Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 15, 16, 17 dan 18. Ayat 15, bahwa iblis diberi penangguhan waktu hingga hari kiamat. Mari kita simak Quran surah Al-A'raf ayat 15. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ayat yang ke-16. Selama masa penangguhan waktu itu pula, iblis berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Mari kita simak Quran surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima a'waitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ayat ke-17.
Iblis menggoda manusia dari berbagai arah agar tersesat dan takkan pernah bersyukur. Mari sama kita simak Quran surah Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat ke-18. Allah memberikan ganjaran neraka jahanam bagi siapa saja yang mengikuti godaan dan bujuk rayu iblis. Mari kita simak Quran surah Al-A'raf ayat 18. Qala khruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in. Artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita jumpa lagi di seri ke-6 episode Nabi Idris alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.